Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik di kelas 11. Pada kesempatan ini kita akan membahas empat tugas gereja. Yang kita sudah bahas satu, yaitu tugas gereja yang menguduskan atau liturgia. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tugas gereja yang mewartakan atau disebut dengan kerigma. Sesudah Yesus naik ke surga, para muridnya pergi ke seluruh dunia untuk mewartakan kabar baik tentang guru mereka dan ajarannya tentang kerajaan Allah. Selama 3 tahun mereka sudah tinggal bersama guru mereka, mengalami suka duka bersama guru mereka, mendengarkan dan menyaksikan ajaran dan tindakannya yang sangat mengagumkan, penuh kepercayaan diri dan cinta kasih yang tiada taranya. Mereka sempat tergoncang oleh sengsara dan kematiannya. Namun kebangkitannya menyadarkan mereka tentang keberpihakan dan legitimasi Allah terhadap seluruh karya dan hidup guru mereka. Mereka percaya bahwa guru mereka adalah Tuhan penyelamat. Mereka mulai mewartakan tentang Tuhan dan ajarannya, apapun tentangnya. Terhadap pengadilan agama yang melarang untuk menyebut-nyebut nama Yesus dengan tegas, Yesus menjawab. Ulangi, dengan tegas. Bukan dijawab oleh Yesus ya, tetapi dijawab oleh para murid ya. Jadi itu ada kesalahan. Tidak mungkin kami berdiam diri mengenai semua yang kami lihat dan kami dengar. Mereka terus mewartakan tentang Tuhan dan ajarannya sampai satu persatu mereka dibunuh oleh karena pewartaan ini. Mereka tidak takut kepada maut sebab Tuhan sudah menjamin, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius 26:20. Yesus akan selalu menyertai muridnya lewat rohnya, maka Yesus tidak ragu memperhitungkan mereka. Lalu sehubungan dengan tugas pewartaan di sini kita bisa lihat bagaimana kata kitab suci tentang tugas pewartaan ini. Sebagai dasar kitab suci dari tugas mewartakan, kita lihat dari Matius bab 26 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Baik, dari teks ini kita bisa lihat pemahamannya bahwa dalam diri Yesus dari Nazaret, sabda Allah tampak secara konkret dan manusiawi. Penampakan itu merupakan puncak seluruh sejarah pewahyuan sabda Allah. Akan tetapi karena sabda itu sudah menjelmakan diri dalam sejarah dan tidak dapat tinggal dalam sejarah untuk selamanya, maka untuk mempertahankan hasilnya bagi semua orang, sabda itu harus menciptakan bentuk lain yang di dalamnya sabda dapat hadir dan bicara. Lalu lahirlah 3 bentuk sabda Allah dalam gereja, yaitu sabda dalam pewartaan para rasul sebagai daya membangun gereja, lalu sabda Allah dalam bentuk kitab suci sebagai kesaksian normatif, dan sabda Allah mewartakan aktual gereja sepanjang zaman. Pewartaan sabda Allah oleh gereja bukan sekedar informasi mengenai Allah dan Yesus Kristus, melainkan sungguh-sungguh menghadirkan Yesus yang mulia. Di dalamnya Kristus menyelamatkan, menyembuhkan hati setiap orang yang mendengar dan membuka diri terhadap sabda yang disampaikannya itu. Yesus membebaskan kita dari dosa melalui sabdanya. Baik, sekarang kita lihat 2 pola pewartaan, yaitu pewartaan verbal atau kerigma dan pewartaan dalam bentuk kesaksian. Jadi dalam bentuk kerigma atau katanda itu dalam khotbah atau homili, katekese umat dan pendalaman kitab suci. Dalam bentuk kesaksian ya kita bisa lihat kesaksian dalam bentuk kesaksian ini pada dasarnya lebih dipercayakan kepada para awam. Setiap orang Kristiani yang hidup di hadapan dapat menjadi garam dan terang dalam masyarakat. Jadi kesaksian ini dibuat oleh kita semua yang hidup di tengah masyarakat yang majemuk. 2 tuntutan dalam pewartaan, pertama mendalami menghayati sabda Tuhan dan mengenal umat dan masyarakat konteksnya ya. Jadi itu 2 tuntutan utama. Penjelasan kalian bisa baca sendiri. Lalu pewartaan dan magisterium. Baik, dalam gereja ada istilah yang berkaitan tugas pewartaan, yaitu magisterium. Kata ini artinya wewenang mengajar. Magisterium adalah kuasa mengajar dalam gereja.
Umat Allah hanya menjalankan tugas kenabian dan kepatuhan kepada pemimpin gereja, sebab pimpinan gereja inilah yang disebut magisterium. Namun benar mengajar tidak berarti bahwa dalam pewartaan hanya hierarki yang aktif sedangkan lain menerima dengan pasif. Dalam pewartaan hierarki bertugas menjaga kesatuan iman dan ajaran. Menjaga kesatuan iman bukan berarti indoktrinasi melainkan konsultasi. Hierarki adalah pengajar otentik pengemban kewibawahan Kristus tentang perkara iman dan kesusilaan. Mereka memaklumkan ajaran Kristus tanpa dapat sesat. Baik, jadi pewartaan ini kemudian seperti Bapak yang mengajarkan agama, tetapi tentu saja bahwa legitimasi itu Bapak dapat dari gereja sendiri, yaitu dari magisterium, yaitu dari hierarki sendiri. Lalu 4 syarat untuk magisterium. Pertama, ajaran harus mengenai iman dan kesusilaan. Kedua, ajaran bersifat otentik, artinya dikemukakan dengan kewibawaan Kristus. Ketiga, ajaran diwartakan dengan tegas dan definitif, artinya tidak dapat diganggu gugat. 4, ajaran disepakati bersama sejauh hal menyangkut pernyataan para uskup sebagai dewan. Lalu para pewarta, syarat-syarat menjadi pewarta: pertama, dekat dengan diwartakan, menjadi senasib dengan diwartakan, berani bertanggung jawab, serta seperti diwartakan, siap untuk diutus kepada umat yang mendengar pewartaannya, memiliki komite yang utuh kepada umat. Siapa-siapa mereka yang disebut para pewarta? Itu para pengkhotbah, para katekis, para guru agama. Baik, demikian pembahasan kita kali ini sehubungan dengan tugas untuk mewartakan atau kerigma. Jadi kita semua setelah dibaptis, kita diberi tugas untuk mewartakan. Terima kasih perhatiannya.